Selamat malam, saya Saharudin NIM F1D1220081. Survei tinjau dan singkapan. Survei tinjau yaitu kegiatan eksplorasi awal terdiri dari pemetaan geologi regional, pemotretan udara, citra satelit, dan metode survei tidak langsung lainnya untuk mengidentifikasi daerah-daerah anomial atau mineralisasi yang prospektif untuk diselidiki lebih lanjut. Sasaran utama dari peninjauan ini adalah mengidentifikasi daerah-daerah mineralisasi jebakan skala regional, terutama hasil studi geologi regional dan analisis penghindaran jarak jauh untuk dilakukannya pekerjaan pemboran. Lebih jelasnya, pekerjaan yang dilakukan pada tahapan ini adalah pemetaan geologi dan topografi skala, penyelidikan geologi yang berkaitan dengan aspek-aspek geologi, diantaranya pemetaan geologi, parit uji, sumur uji. Ada penyelidikan geologi dilakukan pemetaan geologi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengambilan contoh yang berkaitan dengan aspek geologi di lapangan. Dapur pengamatan yang dilakukan meliputi jenis litologi, mineralisasi, bahan dan struktur pada singkapan, sedangkan pengambilan contoh berupa batuan terpilih. Prospeksi umum dilakukan untuk mempersempit daerah yang mengandung jebakan mineral yang potensial. Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pemetaan geologi dan pengambilan contoh awal, misalnya puritan dan pemboran yang terbatas, studi geokimia dan geofisika, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu sumber daya mineral. Tereka infrared, mineral OE Searches 1 yang perkiraan dan kualitasnya dihitung berdasarkan hasil analisis kegiatan di atas. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap survei tinjau. Apa yang didapat meliputi morfologi, topografi, dan kondisi geologi jenis batuan, stratigrafi, dan struktur geologi yang berkembang. Sekian, terima kasih. Survei tinjau dan singkapan, yaitu pengambilan contoh pada daerah prospek secara alterasi dan mineralisasi dilakukan secara sistematis dan terperinci untuk hasil analisa laboratorium sehingga dapat diketahui kadar atau kualitas jebakan mineral suatu daerah yang dieksplorasi. Eksplorasi awal, yaitu delineasi awal dari satu endapan yang teridentifikasi. Eksplorasi rinci, yaitu tahap eksplorasi untuk mendelineasi secara rinci dalam 3 dimensi terhadap endapan mineral yang telah diketahui dari percontohan singkapan, puritan, lubang bor, sal, dan terowongan. Sebuah singkapan merupakan bagian yang terlihat dari bukaan batuan dasar atau deposit supersial purba pada permukaan bumi. Pemandangan dasar singkapan batuan di San Carlos Water, Kepulauan Falkland. Selamat malam, saya Francisco Yeremia akan melanjutkan materi tentang survei tinjau dan singkapan. Singkapan khas pantai yang terkikis oleh glacier purba di Espoo, Finlandia. Singkapan tidak menutupi sebagian besar permukaan tanah di bumi, karena di sebagian besar tempat batuan dasar atau deposit superficial tertutup oleh mantel dari tanah dan vegetasi sehingga tidak dapat dilihat atau diteliti dengan seksama. Namun di tempat-tempat di mana tanah yang menutupi terhapus oleh erosi atau proses pengangkatan tektonik, batuan akan terbuka atau tersingkap. Paparan tersebut seringkali terjadi di daerah di mana laju erosi lebih cepat akan melebihi laju pelapukan seperti pada lereng bukit yang curam, punggung dan puncak gunung, sungai, dan daerah yang aktif secara tektonik. Di Finlandia, erosi glasial yang terjadi pada periode glasial maksimum terakhir ca 11.000 sm, diikuti oleh gerusan gelombang laut, diikuti dengan pengangkatan isostatik, telah menghasilkan sejumlah besar pesisir mulus dan pesisir singkapan. Batuan dasar dan deposit superficial juga dapat menjadi terbuka di kerak bumi dikarenakan oleh kegiatan penggalian oleh manusia, seperti pertambangan atau pembangunan jalur transportasi. Sekian. Halo semua, saya Dea Pranata akan menjelaskan tentang metode geofisika.
Metode geofisika atau geofisis dalam bahasa Inggris menurut ilmu geoteknologi cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna, terdiri dari kata geo dan fisis. Geo berarti dalam bentuk fisis yang memiliki makna fisik atas secara garis besar. Geofisik adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi, atau dapat pula diartikan mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Santoso 2002. Ilmu geofisika bagi kebanyakan masyarakat umum masih sering tertukar dengan ilmu geologi. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dikarenakan perbedaan keduanya tidak selalu dapat dengan mudah dibedakan secara pasti antara geologi dan geofisika. Menurut Santoso 2002, geofisika termasuk ilmu yang mempelajari bumi dengan melakukan penelitian langsung terhadap batuan, baik dari singkapan maupun dari pengobatan, serta meneliti gambaran tentang struktur, komposisi, dan sejarahnya yang dapat dilakukan dengan beberapa analisis. Sementara itu, geofisika termasuk ilmu yang mempelajari bagian-bagian ilmu yang tidak dapat terlihat langsung dari permukaan melalui pengukuran sifat-sifatnya dengan peralatan yang tersedia di atas permukaan bumi. Geofisika juga mencangkup interpretasi pengukuran yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna tentang struktur dan komposisi lapisan di dalam bumi. Sekian, terima kasih. Materi tentang metode geofisika. Ilmu geofisika dapat dimanfaatkan dalam penyelidikan kebumian seperti mitigasi bencana gempa bumi, mitigasi bencana gunung api, eksplorasi minyak bumi, eksplorasi mineral dan logam, dan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Untuk pemanfaatan ilmu geofisika tersebut, maka diperlukan metode yang sesuai. Hal ini yang membuat terdapat berbagai macam metode geofisika. Menurut Philip Carey 2002, dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Geophysical Exploration, metode geofisika dibagi menjadi 4 metode utama, yaitu metode seismik, metode gravitasi, metode magnetik, dan metode elektrik. Metode elektrik sendiri dibagi menjadi metode resistivitas, induksi, polarisasi, potensial diri, elektromagnetik, dan radar. Metode geofisika tersebut di atas dipergunakan sesuai dengan tujuan dari survei geofisika itu sendiri. Masing-masing metode geofisika memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap parameter fisika yang diukur. Sebagai contoh, jika ingin melakukan eksplorasi mineral logam, akan lebih jauh menggunakan metode magnetik dan elektrik dibandingkan dengan menggunakan metode gravitasi. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya ialah metode pemboran. Pemboran merupakan kegiatan pertama kali dilakukan dalam suatu operasi peledakan batuan. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat sebuah lubang ledak yang nantinya akan diisi dengan sejumlah bahan peledak untuk diledakkan. Bukan hanya pembuatan untuk lubang ledak, tetapi pemboran memiliki fungsi lain seperti pengumpulan data, sebaran cadangan. Karena pentingnya kegiatan pengeboran, maka perlu adanya materi yang menjelaskan tentang pemboran serta segala sesuatu yang ada di dalam kegiatan pemboran secara terperinci sebagai bahan pembantu atau penuntun dalam melakukan kegiatan pemboran. Sistem pemboran berdasarkan dalam tingkat keterterapannya dibagi menjadi 8. 1. Mekanik perkusif, rotari perkusif. 2. Termal pembakaran plasma cairan panas pembekuan. 3. Hidraulik pancar atau jet, erosi kavitasi. 4. Sonik vibrasi frekuensi tinggi. 5. Kimiawi mikroblas disolusi. 6. Elektrik ARC induksi magnetis. 7. Seismik sinar laser. 8. Nuklir fusi dan fisi. Meskipun banyak sistem pemboran yang dapat dipilih, kegiatan pemboran untuk penyediaan lubang ledak pada saat ini umumnya dilakukan dengan mesin sistem mekanik, perkusif, rotasi, dan rotasi perkusif dengan berbagai ukuran dan kemampuan tergantung kepada kapasitas produksi yang diinginkan.
dan didasarkan pula pada pertimbangan teknik dan ekonomi. Nah, sistem pemboran baik secara mekanik ini lebih fleksibel daripada sistem pemboran yang lain. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui produktivitas alat bor tersebut untuk pembuatan lubang ledak dan masing-masing jenis batuan, sehingga dapat diperoleh hasil yang sangat maksimal dalam proses tersebut. Di sini saya akan jelaskan fungsi dari pemboran, yaitu 1. Eksplorasi tubuh biji, 2. Informasi stratigrafi, yang ketiga sebagai survei seismik atau pembacaan gelombang batuan, yang keempat verifikasi interpretasi geofisika dan kimia, yang kelima itu untuk mengontrol kadar biji, yang keenam itu untuk mengetahui keuntungan cadangan, dan yang ketujuh itu sebagai deskripsi bahan biji, yaitu bentuk, penyesuaian dan lain-lain. Terima kasih. Oke, lanjut masih di dalam materi metode pemboran. Faktor yang mempengaruhi pemboran adalah kinerja suatu mesin bor, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sifat batuan yang dibor, rock drillability, geometri, umur dan kondisi mesin bor, dan keterampilan operator. Sedikit penjelasan dari sifat batuan. Sifat batuan yang berpengaruh pada penetrasi dan sebagai konsekuensinya pada pemilihan metode pemboran adalah kekerasan, kekuatan, elastisitas, plastisitas, abrasivitas, tekstur, struktur, dan karakteristik pembongkaran. Untuk durabilitas batuan, atau disebut juga dengan durability of rock, adalah kecepatan penetrasi rata-rata mata bor terhadap batuan. Nilai durabilitas ini diperoleh dari hasil pengujian terhadap toughness berbagai tipe batuan oleh Sievers dan Furby. Hasil pengujian mereka memperlihatkan kesamaan antara penetration speed dan net penetration rate untuk tipe batuan yang sejenis. Umur dan kondisi mesin bor. Untuk menilai kondisi suatu alat dapat dilakukan dengan mengetahui 4 tingkat ketersediaan alat, yaitu A. Ketersediaan mekanik atau mechanical availability, B. Ketersediaan fisik atau physical availability, penggunaan efektif, D. Pemakaian ketersediaan atau use of availability, D. Geometri pemboran. 1. Diameter lubang ledak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan diameter lubang letak adalah A. Volume batuan yang dibongkar, B. Tinggi jenjang dan konfigurasi, C. Tinggi fragmentasi yang diinginkan, D. Mesin bor yang tersedia, E. Kapasitas alat bor yang akan menangani hasil penelitian. Para lubang ledak. Pada kegiatan pemboran ada 2 arah lubang letak, yaitu arah tegak dan arah miring. Pada tinggi jenjang yang sama, kedalaman lubang ledak miring dari pemboran. Halaman pemboran miring penetapan posisi awal lebih sulit karena harus menyesuaikan dengan kemiringan lubang ledak yang direncanakan. 3. Kedalaman lubang ledak. Penentuan lubang ledak disesuaikan dengan tinggi jenjang, di mana kedalaman lubang ledak tinggi jenjang.